Semua, perkenalkan nama saya Bernadita Kusuma Wijayanti. Saya CKB Angkatan 11 dari Kota Pekalongan. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 1.1.f tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama menurut Ki Hajar Dewantara ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara memiliki pengertian juga tentang budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Jika saya memandang diri saya sebagai pembelajar, maka saya ingin menjadi guru yang dapat menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara, yakni salah satunya adalah Ingarso Sung Tulado, atau seorang guru harus dapat memberikan teladan untuk peserta didiknya. Misal dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan, seperti datang ke tempat kerja atau sekolah dengan tepat waktu. Ketika sudah bel berbunyi untuk pergantian jam pelajaran, guru hendaknya tidak terlambat sampai di kelas. Teladan lain yang bisa saya lakukan seperti murah senyum dan menyapa kepada siapapun yang kita jumpai. Selain memberikan teladan di sekolah, seorang guru juga harus dapat memberikan teladan di luar sekolah, seperti memiliki pengalaman rohani yang kuat, seperti rajin berdoa atau rajin mengikuti kegiatan ke gereja sesuai dengan agama yang saya miliki. Sedangkan sebagai seorang pembelajar yang dapat saya lakukan untuk mencerminkan ing madya mangun karso atau di tengah membangun ide dan gagasan, bagi saya seorang guru itu harus dapat menuntun peserta didiknya untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Sehingga yang dapat saya lakukan untuk dapat merealisasikan ing madya mangun karso, saya akan membimbing peserta didik saya untuk selalu melakukan nilai-nilai kebaikan untuk lingkungan sekitar, seperti memiliki sifat penderma, mau menolong teman saat ada teman yang kesulitan. Saya juga akan membimbing peserta didik saya untuk menanamkan nilai religius, sopan santun, kreativitas, dan gotong royong.
Sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu Tutwori Handayani atau di belakang harus bisa memberikan dorongan. Seorang guru sebaiknya memberikan dorongan untuk dapat memotivasi kreativitas peserta didik. Hal yang dilakukan seorang guru untuk mendorong peserta didik yang dapat saya lakukan adalah mendorong peserta didik saya untuk memiliki kepercayaan diri untuk menjadi pengurus kelas atau mungkin mengikuti perlombaan. Kemudian mendorong peserta didik saya untuk senantiasa selalu berbuat baik, mau mengampuni sesama jika ada teman yang menyakiti dan tetap berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita. Kemudian saya juga akan mendorong peserta didik saya untuk selalu rajin beribadah sesuai dengan keagamanya. Demikianlah tugas 1.1.f yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.